Okey, penjelasan Battle Spell part 1 dah. Kita tengok part 2 pula. Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Ya, kemarin kita udah bahas tentang Battle Spell yang ada di Mobile Legends ya. Nah, hari ini gue akan lanjutin pembahasan soal Battle Spell ini. Kita akan bahas habis semua Battle Spell yang ada di game Mobile Legends. Kita akan mulai dari spell untuk stun musuh, yaitu Petrify. Petrify ini termasuk salah satu spell yang gue rekomendasiin banget buat kalian yang seneng pakai hero-hero inisiator. Jadi, saat kalian buka war dengan skill kalian bisa selipin spell ini di dalam combo kalian. Karena seperti yang udah gue bilang di awal tadi, spell ini akan ngasih kalian efek stun ke musuh kalian selama 0,7 detik. Selain itu, dia juga akan ngasih magic damage sebesar 100 ditambah 15 dikali level hero kalian. Dan efek stun ini area ya. Jadi, kalian bisa manfaatin spell Petrify ini di berbagai kondisi. Tim fight bisa, buat kabur bisa, buat bantu tim ngejar musuh juga bisa. Jadi, kalian bisa manfaatin spell Petrify ini di berbagai kondisi. Tim fight bisa, buat kabur bisa, buat bantu tim ngejar musuh juga bisa. Nah, buat kalian yang lagi lawan hero-hero ahli crowd control atau hero-hero stun, termasuk spell Petrify tadi, kalian bisa bawa spell yang satu ini. Namanya Purify. Iya, sama. Apa? Nah, buat kalian yang lagi lawan hero-hero ahli crowd control atau hero-hero stun, termasuk spell Petrify tadi, kalian bisa bawa spell yang satu ini. Namanya Purify. Karena kalau kalian lagi dalam kondisi di stun atau kena efek slow dan semacamnya, atau bahasa kerennya debuff, kalian tinggal aktifin spell ini. Maka semua efek debuff yang tadi gue sebutin itu akan hilang. Habis itu, kalian akan imun terhadap efek crowd control. Tapi cuma selama 1,2 detik ya. Selain itu, waktu kalian aktifin spell ini juga, kalian akan dapat peningkatan movement speed sebesar 30% selama 1,2 detik juga. Spell ini tuh situasional banget, alias disesuaikan sama situasi. Spell ini paling sering dibawa kalau misalkan di tim musuh ada hero Johnson. Terutama sama hero-hero core ya. Karena Johnson yang jago itu pasti ngincer core. Sampai kadang-kadang si core-nya kesal sendiri. Nah, kalau pakai spell ini, waktu kalian ditabrak Johnson, langsung deh pencet spellnya. Terus lihat situasi sekeliling kalian. Kalau kondisinya banyak teman kalian yang cover, kalian bisa mundur sedikit lalu langsung lancarin serangan balik. Kalau nggak memungkinkan, kalian bisa langsung kabur, mumpung ada efek movement speed dari Purify ini. Next, suka kesel waktu battle dan musuh darahnya tinggal sedikit tapi ngumpet di tower? Mau maju tapi kalian juga sekarat? Jangan takut, kami punya spell flame shot. Udah kayak kalian di TV belum? Serius. Spell flame shot ini benar-benar bagus buat kondisi kayak gitu. Ini spell buat serangan tambahan sama halnya kayak spell execute yang gue bahas di video sebelumnya. Tapi damage-nya lebih kecil. Walaupun damage-nya lebih kecil, spell flame shot ini bisa banget buat bantuin kalian buat nge-kill, support kill, atau kabur. Sini, gue jelasin. Flame shot ini bisa buat bantu kalian kill karena nggak kayak execute yang serangannya deket banget. Flame shot ini serangannya jauh cuy. Makin jauh, damage-nya makin pedas. Tapi tentunya harus diarahin ya. Kalau feeling kalian tajam, enak nih pakai ini. Nah, terus kenapa bisa buat support kill sama kabur? Kalau kalian pakai flame shoot ini ke musuh yang nempel sama kalian, spell ini bakal kasih efek knockback kayak skill 2-nya Leslie. Terus hero musuh juga akan dapat efek slow sebesar 60% selama setengah detik. Kalau efek slow-nya ini berlaku untuk serangan jarak dekat sama serangan jarak jauh ya. Jadi nggak ada salahnya buat nyoba spell ini sekali-sekali. Jadi kalau kalian dalam kondisi terdesak, kalian bisa pakai spell ini untuk mundurin musuh terus kabur. Atau kalau kalian mau open war, kalian bisa pakai flame shoot ini untuk toss musuh ke arah tim kita. Betul lah. Sebelum kita lanjut ke spell berikutnya, gua mau ngingetin kalian buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan sama video-video menarik gua lainnya. Oke, spell berikutnya. Spell yang biasa dipilih sama player-player yang nyoba hero baru jadi bingung pakai spell apa.
Atau buat hero-hero yang nggak ada skill dash sama sekali, jadi agak susah buat kabur. Yaitu Flicker. Ini spell yang cooldownnya paling lama ya. Cooldownnya itu 2 menit. Fungsinya spell ini ya buat pindah tempat. Pas udah pindah tempat, kalian akan dapat physical sama magical defense sebesar 5 plus level hero kalian. Nah, spell Flicker ini bisa dipakai buat combo-combo sama skill hero loh. Yang paling umum kan buat hooknya Franco sama ultinya Lolita. Tapi nggak sampai di situ aja loh. Flicker ini juga bisa dipakai buat combo-combo yang lain sebenarnya, dan nggak kalah efektif juga. Misalnya, ultinya Odette, ultinya Kufra. Nah, kalau ada combo yang lain yang kalian tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh yang buat combo. Selanjutnya, kita terusin ke spell Arrival. Ini spell seru nih. Kalau recall cuma bisa pindahin kalian ke markas, Arrival ini bisa pindahin kalian ke mana aja. Nah, waktu pindahnya butuh waktu 3 detik. Terus, kalau kalian udah pindah, kalian akan dapat penambahan movement speed sebesar 60% selama 3 detik, yang pelan-pelan akan melambat. Nah, selama durasi 3 detik itu, basic attack kalian juga akan ngasih turun damage loh. Besarnya itu 100 ditambah 10 kali level hero kalian. Itu buat tadi. Dan waktu serangan kalian ini kena target, move ngasih turun damage loh. Teleport Besarnya ke objek unit satu tim setelah melakukan enchanting selama 3 detik. Beza lah kan dengan yang macam tadi. bisa pindahin kalian ke markas, Arrival ini bisa pindahin kalian ke mana aja. Nah, waktu pindahnya butuh waktu 3 detik. Terus, kalau kalian udah pindah, kalian akan dapat penambahan movement speed sebesar 60% selama 3 detik, yang pelan-pelan akan melambat. Nah, selama durasi 3 detik itu, basic attack kalian juga akan ngasih turun damage loh. Besarnya itu 100 ditambah 10 kali level hero kalian. Dan waktu serangan kalian ini kena target, movement speed si target juga akan diperlambat sebesar 45% selama 1 detik. Cooldownnya 75 detik. Tapi kalau kalian cancel, cooldownnya ini bakal berkurang jadi cuma tinggal 45 detik aja. Nah, kemana aja sih kita bisa pakai Arrival ini? Kalau kalian pernah pakai spell ini, pasti kalian tahu kalau dia bisa dipakai di turret, sama di minion tim kita kan? Nah, tapi pada tahu nggak? Kalau kalian bisa pakai Arrival ini ke unit lain. Unit apa itu? Jadi, kalian bisa pakai Arrival ini ke objek-objek yang ditaruh sama hero satu tim kita. Tapi yang kelihatan di map. Contohnya, skill 1 Selena, sama trapnya Popol. Nah, kalau baru tahu, jangan lupa di-share videonya ya. Oke. Kalau yang belum tahu cara pakainya, gue kasih lihat nih. Pertama, kalian klik dulu si spellnya. Oke. Terus, kalau kalian udah klik, nanti otomatis minimap kalian itu akan membesar. Pas minimap kalian udah gede gini, kalian tinggal klik unit tim kita. Antara itu minion, turret, atau unit-unit trap yang udah gue jelasin tadi. Oh, hanya benda itu je lah. Terus, otomatis kalian akan langsung pindah. Kita boleh benda-benda lain, kena dekat situ juga. Dia kena benda itu. Dia berbeza dengan fikir lain. Okay. Dan akhirnya, spell kita yang terakhir ya, yaitu Vengeance. Vengeance apa? Ini spell yang lumayan laku juga nih, buat fighter-fighter sama para tank terutama. Spell ini waktu diaktifin, itu bakal ngasih efek kayak gini guys. Kalau kalian lihat musuh kalian ada efek kayak begini, kalau nggak yakin, enakan jangan diserang deh. Soalnya, kalau ada efek spell ini, damage si penyerang itu bakal mantul balik ke arah dia sendiri. Kayak efek Blade Armor, tapi damage-nya lebih berasa.
Jadi Vengeance ini bakal mantulin magic damage Memantulkan sebesar kembali 80 plus 30% damage yang dia terima. Terus dia bakal regen AP si pengguna spell ini sebesar 50% dari total magic damage yang dikeluarin dengan rumus yang gue kasih tadi. Buat yang HP-nya agak tipis, kayak MM sama Mage, gue nggak saranin pakai spell ini ya. Soalnya si regennya ini bakal ngisi setelah 3 detik. Sebelum 3 detik itu, darah yang bakal nambahnya masih buram kayak gini nih. Kalau damage yang kalian terima lebih gede dari yang sanggup kalian terima selama 3 detik, ya mati. Oke guys, udah tuh. Semua spell udah gue kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan kalian paham sama penjelasan gue. Buat yang bingung, spell yang dicari kok nggak ada? Berarti kalian belum nonton video penjelasan spell part 1-nya nih. Nih, linknya di pojok. Sebelum kalian pindah ke video lain gue, jangan lupa tinggalin jejak like sama komen di video ini. Boleh pertanyaan, boleh request, atau apa aja deh. Kalian juga bisa follow Instagram gue di @charlesstudios. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Salam Solo Public, and see you again in my next video. Bye-bye. Ya, cara pilih spell ni nampak macam dulu lah. Jom kita tengok cara pilih spell.